Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran. Dan masih dengan Ustadz Fahmi Salim MA. Kita masih bicara tentang bagaimana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja orang yang terkategori mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di ayat 41 tadi Ustadz Fahmi Salim sudah menyinggung, di situ ada kategori orang-orang yang mendirikan sholat ya Ustadz ya, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, sebelum kepada ciri yang ketiga nih Ustadz ya, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar ya Ustadz ya. Ini masalah zakat sendiri Ustadz, menggerakkan seseorang untuk sadar bahwa zakat itu penting gitu loh, untuk menjalani kehidupan satu dengan yang lainnya gitu. Ini gimana Ustadz? Iya, memang persoalan zakat ini kan terkait dengan harta. Harta ini kan orang fitrahnya itu suka megang ya, dan memang di fitrahnya itu adalah zuyyina linnas hubbus syahawat ya minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Memang itu adalah kecintaan terhadap harta itu adalah merupakan suatu yang manusiawi. Tetapi yang manusiawi nanti kalau dia terlalu berlebihan cintanya bukan jadi manusiawi lagi. Jadi kecintaan setoni. Iya. Sudah mengikuti perilaku setan gitu. Jadi terlalu tergila-gila. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Suka menghitung-hitung hartanya nih ya. Menghitung, ngumpul-ngumpulin, Masya Allah. Tapi dia nggak ingat dia membayarkan zakat gitu. Saya jadi ingat anak saya Ustadz. Saya kan hitung uang Ustadz ya. Kata anak saya gini, "Mah, itu tuh masuk surat Al-Humazah," katanya. Mama ngitung-ngitung. Kalau ngitung-ngitung uang begitu masuk surat Al-Humazah itu kasir lebih bahaya lagi. Kalau profesinya kasir kan ya. Makanya harus dijelasin lagi nih pemahamannya, orang-orang yang ngumpul-ngumpulin terus kemudian dihitung-hitung, itu kayak gimana tuh Ustaz? Iya, yang dilarang itu, yang tercela itu adalah dia yang menghitung, mengumpulkan, lupa diri dan sehingga tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya seperti apa ya. Ini yang tercela gitu. Kemudian yang yang berikutnya ini adalah ciri yang ketiga. Bentar dulu Ustaz, bagaimana menggerakkan seseorang itu sadar zakat gitu Ustaz? Karena kan nggak, kayaknya seperti kalau orang bilang seperti pasta gitu, kalau nggak didorong dia nggak keluar gitu. Ini gimana Ustaz? Menggerakkan zakat itu harus turun tangan pemerintah, ya, kebijakan. Menjadi sesuatu yang wajib, kayak kita bayar pajak. Oh iya ya. Ya, pajak itu wajib. Mau tidak mau, seperti kita karyawan, dosen, siapapun profesional menerima honor langsung dipotong pajak. Nah, kalau mau zakat ini maksimal ya harus seperti itu. Sebab kalau secara voluntary, sukarela orang mengeluarkan tanpa ada kewajiban ya, kewajiban undang-undang atau ini kan kita bicara dalam konteks negara, itu orang pasti akan begini. Ya. Tidak mau begini, gitu. Nah, itu ciri bayi ketika lahir dunia kan begini, ngepal tangannya. Nggak ada bayi yang begini. Nah, begini ntar orang takut gitu. Begini ketawa lagi. Iya. Jadi itu ciri manusia itu seperti itu, dia ngepal, memegang sesuatu yang memang yang dia inginkan gitu ya. Jadi menurut saya harus instruksi negara, instrumen negara yang harus bergerak. Ada regulasinya. Ada regulasinya gitu ya. Dan kemudian ada badan zakat yang memang memiliki kewenangan otoritas, ya. Bukan hanya individu yang dikenakan zakat, tapi perusahaan-perusahaan negara. Hati-hati. Mungkin ada ketidakberkahan di negara ini, dan Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita karena negara ini kan memiliki badan usaha. Pertanyaannya, apakah badan usaha milik negara itu sudah mengeluarkan zakatnya? Itu kan kekayaan negara. Negara jangan hanya menuntut rakyatnya mengeluarkan pajak atau zakat, tetapi perusahaan negara itu bayar zakat nggak? Ya, terlepas dari individu ya, karyawan dapat dari itu dia zakatin dong. Nah, tetapi ini kan korporasi negara, perusahaan negara. Nah, seperti misalnya harta tambang, dari kekayaan harta minyak, tambang, mineral, batu bara, itu kan masuk kategori harta rikas. Artinya harta yang dikelola oleh negara,
dia adalah kekayaan alam yang dimana manusia tidak berusaha untuk membentuk dan menciptakan itu kekayaan. Itu Allah udah kasih, Allah plok kasih gitu. kayak air. Iya. Itu udah sebenarnya sih apa namanya, kita ini gratis ya. Betul. Nah, kita harus mengeluarkan bagian dari zakat di situ. Kalau zakat harta yang seperti itu kan 20%, ya. Nah, apakah ini sudah dikeluarkan? Nah, ini barangkali kita perlu bertanya. Iya. Banyak sekali musibah, banyak sekali problem negara dan bangsa ini tidak bisa kita uraikan dengan baik. Mungkin karena salah satunya adalah karena baik individu maupun negara atau secara korporasi kita belum mengeluarkan zakat secara baik. Ini menjadi catatan buat kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, itu peran pemerintah itu sangat kuat gitu ya. Selain menggerakkan jejaring-jejaring masyarakat, nah yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat bisa melihat manfaat dari zakat ini. Nah, jadi kegiatan program-program pemberdayaan umat dari zakat ini harus nyata, nampak di tengah masyarakat. Jadi, kayak orang bayar pajak, orang yang bayar pajak kan nanti promosi dari iklan layanan masyarakat mengatakan ini kita bangun jalan dari pajak, listrik, umum, subsidi sekolah, macam-macam itu dari subsidi kesehatan, ya, itu semua dari pajak rakyat. Nah, kalau zakat bisa seperti itu, ya, maka ini luar biasa. Orang juga potensi akan sekali ya. Orang akan tergerak ya untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau kita data juga kan para aghnia di Indonesia ini Muslim banyak sekali, Ustaz ya. Iya. Kalau ini kan menjadi potensial bagi kita semuanya ketika ini disuburkan, ya insya Allah bisa meminimalisir yang namanya kemiskinan, Ustaz ya. Iya. Jadi pertolongan Allah, kita kalau kembali kepada ayat ini ya, pertolongan Allah turun karena membayar zakat. Itu kadang ada yang bertanya gimana logikanya? Loh, jangan salah. Pertolongan Allah itu kan dalam bentuk kita hidup aman, tentram. Ya, tidak ada konflik sosial. Nah, itu semua bisa diredam dengan cara kita membayar zakat. Ya. Baik, kita karena waktunya sedikit, satu lagi Ustaz, bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas baik untuk individu, ya, untuk tokoh-tokoh masyarakat maupun negara. Semua berperan untuk mencegah dari kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan itu tugas bersama. Supaya apa? Mendatangkan keberkahan dari Allah. Kemaksiatan, ya, kemusyrikan, ya, perbuatan-perbuatan yang tercela, itu kalau dibiarkan begitu saja, dia pasti akan mendatangkan azab, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti dicegah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Jadi tidak ada dengan alasan ini kebebasan individu, kebebasan HAM, ya, kita harus hormati, tidak bisa. Jadi ini yang akan mendatangkan pertolongan oleh Allah adalah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, tegas menghadapi kemaksiatan. Baik, Ustaz, sayang sekali Ustaz ya, waktunya sangat terbatas untuk kita jelaskan, untuk Ustaz jelaskan ayat ke-41 ini. Karena ini sangat menarik sekali, berkaitan sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim, di mana mendirikan sholat adalah merupakan kewajiban bagi kita ya, sebagai pilar atau rukun yang kita sebut rukun Islam gitu Ustaz ya. Islam. Juga zakat, bagaimana bisa menjembatani hubungan kita satu dengan yang lainnya, dan kemudian bagaimana kita tergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu kewajiban kita, dan dari ini semua Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, insyaallah. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di TV Muhammad.